Tribuners dosen Unpati Jan Hatulesila dipolisikan. Dugaan penipuan jual beli tanah 767 juta. Dunia akademik di Maluku tercoreng oleh mencuatnya dugaan kasus penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang menyeret nama Jan Willem Hatulesila. Jan diketahui merupakan seorang doktor yang aktif mengajar sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Patimura atau Unpati Ambon. Jan Willem Hatulesila resmi dilaporkan ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bersama dua terlapor lainnya atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP-B-788-12 angka Romawi-2025-SPKT-Pol Resta Ambon Polda Maluku tertanggal 23 Desember 2025. Kasus ini dinilai memprihatinkan karena terlapor merupakan figur akademisi yang seharusnya menjadi teladan tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga di tengah masyarakat. Penasihat hukum korban Yohanes Laritmas menegaskan bahwa Jan Willem Hatulesila memiliki peran sentral dalam dugaan penipuan dan penggelapan tersebut. Bahkan, Jan disebut aktif mendorong kliennya agar segera melunasi pembayaran tanah. Selain Jan, Wenan Hatulesila turut dilaporkan karena namanya tercantum dalam sertifikat yang diperlihatkan kepada klien korban saat transaksi. Sementara itu, Yakobus Hatulesila disebut Yohanes sebagai pihak yang menentukan harga jual tanah untuk para kliennya. Diberitakan sebelumnya dugaan kasus penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli tanah oleh keluarga Hatulesila terus bergulir. 3 warga Ambon mengaku menjadi korban setelah membeli sebidang tanah yang dijanjikan terima bersih lengkap dengan sertifikat. Namun belakangan terungkap bahwa lahan tersebut masih berada dalam penguasaan pihak perusahaan. Yohanes Laritmas menjelaskan, perkara ini bermula pada November 2023 ketika Yakobus Hatulesila dan Jan Willem Hatulesila menawarkan sebidang tanah kepada 3 kliennya. Kesepakatan pun berlanjut hingga tahap pelunasan. Namun setelah seluruh uang pembelian dibayarkan, sertifikat yang dijanjikan tak kunjung diterima. Karena tidak ada kejelasan, ketiga klien korban mendatangi kantor pertanahan Kota Ambon. Dari sana terungkap fakta mengejutkan. Lahan yang dibeli masih berstatus sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan berada dalam penguasaan PT Mardika Sarana Engineering. Pihak BPN Kota Ambon sempat menawarkan 2 solusi kepada keluarga Hatulesila, yakni meminta surat pernyataan pelepasan penguasaan dari PT Mardika Sarana Engineering atau menempuh gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Ambon. Dalam proses mediasi di kantor pertanahan, korban juga memperoleh fakta bahwa pihak Hatulesila diduga telah mengetahui sejak awal bahwa lahan tersebut masih berada dalam penguasaan PT Mardika Sarana Engineering. Upaya persuasif sempat dilakukan para korban dengan mendatangi keluarga Hatulesila, namun yang diterima hanya janji tanpa realisasi. Situasi kian memanas ketika pada 12 September 2024, PT Mardika Sarana Engineering memasang papan larangan membangun di atas lahan tersebut. Pihak Hatulesila sempat berjanji akan mengembalikan uang pembelian, namun hingga tenggat waktu berlalu, janji itu tidak ditepati. Merasa dirugikan, kuasa hukum korban melayangkan 3 kali surat somasi. Karena tidak ada itikat baik, perkara berlanjut ke mediasi di Polresta Ambon pada 1 Agustus 2025. Dalam mediasi tersebut, Yakobus Hatulesila dan Jan Willem Hatulesila menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan uang senilai 767 juta lebih dengan tenggat waktu paling lambat 10 Desember 2025. Namun hingga batas waktu berakhir, uang tersebut tak kunjung dikembalikan. Menanggapi laporan tersebut, kuasa hukum keluarga Hatulesila Henry Lucy Koi membantah adanya unsur penipuan dan penggelapan. Ia menegaskan objek tanah seluas kurang lebih 725 meter persegi yang dijual kepada Murti dan kawan-kawan merupakan objek yang nyata dan sah. Henry mengakui bahwa di atas tanah tersebut pernah terbit SHGB, namun masa berlakunya telah berakhir sejak 2012 dan tidak pernah diperpanjang.
Ia merujuk PP nomor 18 tahun 2021 yang menurutnya mengatur bahwa tanah kembali ke pemegang hak milik setelah HGB berakhir. Menurut Henry, persoalan muncul akibat hambatan administratif di kantor pertanahan Kota Ambon, bukan karena adanya niat jahat dalam transaksi jual beli. Proses hukum berjalan hingga kini, kasus dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang menyeret nama Jan Willem Hatulesila masih dalam penanganan pihak kepolisian. Kuasa hukum korban berharap proses hukum berjalan objektif, transparan, dan sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam transaksi jual beli tanah, meski melibatkan figur publik atau akademisi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.